Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 326 tiba di Provinsi Qin. Di dalam lembah 100 lengkungan Provinsi Azure, di luar aula di awan, Jiang Han dengan cepat mendekat. Namun, dia tidak memasuki formasi roh di luar aula tanpa izin. Dengan wajah penuh hormat, dia berdiri di atas awan dan berkata dengan nada hormat, "Tuanku, saya Jiang Han, dan saya datang untuk mengunjungi Anda." "Masuk." Dari dalam aula kuil, suara Jiang Hengyuan terdengar. Suaranya tidak tinggi maupun rendah, tidak ringan maupun berat. Baru pada saat itulah Jiang Han berani melangkah maju. Saat dia berjalan, semua lapisan pelindung terbuka. Bahkan pintu aula terbuka. Di dalam aula, Jiang Hengyuan sedang bermain catur dengan orang lain. Mengenai siapa orang itu, tentu saja Qi Fengyang yang diselamatkan oleh Jiang Hengyuan hari itu. Sudah selesai. Jiang Hengyuan tidak menatap langsung ke arah Jiang Han. Sambil bermain catur, dia berbicara untuk bertanya. "Tuanku, saya sudah mengikuti instruksi Anda dan semuanya sudah selesai. Lin Moli telah terbunuh di tempat kejadian oleh saya." Jiang Han menjawab dengan hormat. Letakkan formasi roh yang bagus di pintu masuk makam. Pimpin pasukanmu dan jaga di sana secara pribadi. Tanpa perintahku, jangan membukanya untuk saat ini," kata Jiang Hengyuan. "Tuanku, sebelum menyegel pintu masuk, haruskah kita pergi dan melihat-lihat di sekitarnya untuk menentukan peringkat makam tersebut?" Jiang Han berbicara. "Tidak perlu memastikannya, itu adalah makam kaisar." Jiang Hengyuan berkata dengan tenang. "Apa? Itu sebenarnya makam kaisar?" Setelah mendengar kata-kata itu, wajah Jiang Han berubah drastis dan dia tercengang. Dia tampaknya sudah mengerti mengapa Jiang Hengyuan menyuruhnya untuk menutup pintu masuk makam agar dia tidak bisa memimpin pasukannya untuk membukanya. "Kemarilah. Izinkan aku memperkenalkanmu padanya. Ini Qi Fengyang, kepala klan Qi di rumah Pangeran Qilin. Setelah memindahkan pasukanmu ke pegunungan Black Tortoise, serahkan rumah Pangeran Qilin kepadanya untuk dikelola." Jiang Hengyuan mengarahkan pandangannya ke arah Qi Fengyang. "Saya memberi hormat kepada senior." Jiang Han dengan rendah hati memberi hormat kepada Qi Fengyang. Kepada orang-orang yang diperkenalkan Jiang Hengyuan, meskipun kekuatannya lebih rendah darinya, dia tidak berani bersikap sombong sedikit pun. Sebaliknya, dia harus memperlakukannya dengan sopan. "Karena kamu sudah di sini, lebih baik makan dulu sebelum pergi, kan?" Jiang Hengyuan tersenyum tipis, lalu berjalan menuju dapur. Jiang Han juga tersenyum dan menganggukkan kepalanya ke arah Qi Fengyang, lalu mengikutinya. "Tuanku, ketika aku datang ke sini, leluhur menyuruhku menyampaikan pesan kepadamu. Tubuh ilahi tidak muncul selama bertahun-tahun, dan kelainan tahun itu kemungkinan besar hanya kelainan dan tidak ada tubuh ilahi yang turun. Jadi, dia berharap kamu bisa segera kembali ke dinasti setelah menyelesaikan masalah makam untuk membantu kaisar menangani masalah dalam klan," kata Jiang Han. "Tanpa sebab atau alasan, mengapa sebuah kelainan muncul di langit? Sebenarnya, aku mengerti usaha keras leluhur. Dia hanya tidak ingin aku terus menderita di tempat ini, jadi itulah sebabnya dia ingin aku kembali ke istana kekaisaran. Namun, kamu juga melihatnya. Aku baik-baik saja di tempat ini. Bebas dan tenang tanpa ada kekhawatiran. Selain itu, jika aku tidak bersikeras tinggal di tempat ini, mustahil makam kaisar ditemukan di Provinsi Azure." Jiang Hengyuan tersenyum dan berkata. Mendengar itu, Jiang Han benar-benar tidak mendesaknya lagi. Dia hanya bertanya dengan rasa ingin tahu, "Tuanku, apakah tubuh ilahi benar-benar sepenting itu? Apakah pantas bagimu untuk menunggu di lokasi yang sepi seperti itu, menyembunyikan namamu untuk menjaga lokasi ini selama bertahun-tahun, hanya untuk mencari jejak orang itu?" Semua orang di klan kekaisaran Jiang saya memiliki darah tingkat kaisar, dan dalam beberapa tahun terakhir, banyak jenius juga muncul. Jika mereka rajin dikembangkan, mungkin mereka tidak akan kalah dengan apa yang disebut tubuh ilahi. Saat menghadapi pertanyaan Jiang Han, Jiang Hengyuan tersenyum tipis, lalu melanjutkan dan berkata, "Aku tidak bisa mengatakan dengan pasti seberapa kuat tubuh ilahi itu. Lagi pula, aku belum pernah melihatnya secara langsung. Segala macam catatan mengenai tubuh ilahi hanya ada dalam catatan. Namun, tahun itu, ketika tubuh ilahi baru saja turun dan ketika kami bersiap menuju Provinsi Azure, leluhur itu mengucapkan sebuah kalimat kepadaku. Tubuh ilahi harus ditemukan, berapapun biayanya. Jika tubuh ilahi tidak dapat digunakan oleh dinastiku, maka apa yang kita hadapi di masa depan kemungkinan besar adalah bencana pemusnahan klan. Mereka berani. Tidak peduli apakah orang itu memiliki tubuh ilahi atau tidak, selama mereka lahir di benua 9 provinsi, mereka adalah orang-orang dari dinasti Jiangku. Beranikah mereka melakukan pengkhianatan dan kejahatan besar, sambil menyinggung para atasan di posisi yang lebih rendah? Orang itu hanya akan mencari mati." Wajah Jiang Han penuh dengan ketidaksetujuan. Mereka yang memiliki tubuh ilahi memiliki aura seorang raja. Mereka sama sekali tidak akan mau berada di bawah orang lain.
Jika mereka menerima kebaikan saat mereka masih muda, bahkan jika orang itu tidak dapat digunakan oleh dinasti, mereka akan tetap bersyukur dalam hati mereka. Namun, jika dinastiku tidak dapat memberikan kebaikan kepada mereka, dan malah menyebabkan kebencian dan dendam tumbuh di hati mereka karena dunia yang tidak adil, mereka pasti akan berpikir untuk menenangkan dunia yang kacau, dan menguasai dunia. Dan jika mereka ingin menguasai benua 9 provinsi, klan Kekaisaran Jiang jelas akan menjadi rintangan terbesar bagi orang itu. Jika kamu adalah orang yang memiliki tubuh ilahi, apakah kamu akan menyingkirkan rintangan itu? Jiang Henyuan tersenyum dan bertanya. Tubuh ilahi ini sangat menyusahkan. Mengapa tidak membunuhnya sebelum ia berkembang? Dalam tatapan Jiang Han, niat membunuh melonjak. Memang menyusahkan, dan pada awalnya, leluhur juga telah memikirkannya dengan saksama. Jika tubuh ilahi ditemukan, apakah ia harus dibunuh, atau harus dikembangkan? Namun, pada akhirnya, ia memilih untuk berkembang karena jika seorang jenius luar biasa muncul di hadapan Anda, siapa yang tega membunuh bibit yang begitu bagus? Jiang Henyuan tersenyum acuh tak acuh, lalu menepuk bahu Jiang Han dan berkata, juga, jangan pernah meragukan kekuatan tubuh ilahi. Jika kamu benar-benar merasa bahwa tubuh ilahi lebih rendah daripada darah tingkat kaisar kita, mengapa tidak mengingat petir ilahi 9 warna tahun itu? Izinkan aku bertanya, di dalam klan kekaisaran, siapa yang memiliki kekuatan itu? Ini. Setelah mendengar kata-kata Jiang Henyuan, bahkan wajah Jiang Han pun berubah. Matanya yang awalnya galak mulai berkedip-kedip gelisah. Itu karena dia tidak akan pernah melupakan pemandangan yang menggemparkan itu malam itu. Aura kehancuran yang dipancarkan oleh petir ilahi 9 warna menyelimuti seluruh benua. Aura itu, bahkan jika dia memikirkannya lagi saat ini, dia masih akan merasa takut. Saat itu, bahkan dia yang telah memiliki prestasi dalam kultivasi bela diri merasa khawatir apakah benua itu akan dihancurkan oleh petir ilahi 9 warna begitu saja atau tidak. Jadi, kemudian, sesuai instruksi Jiang Henyuan, Jiang Han memindahkan pasukan dinasti klan Jiang ke kota kura-kura hitam dan dia secara pribadi menjaga pintu masuk ke makam kaisar. Adapun Qi Fengyang, dia kembali ke istana Pangeran Qilin dan menjadi penguasa istana Pangeran Qilin. Berita itu tidak diragukan lagi menggemparkan. Pengkhianat yang hampir dipenggal di istana pangeran baru-baru ini menjadi penguasa istana dalam sekejap mata. Itu benar-benar terlalu mengejutkan. Namun, selama mereka mengingat bahwa orang-orang yang mendukung Qi Fengyang adalah dinasti Jiang, keterkejutan yang mereka alami tidak lagi seterkejut sebelumnya. Sebaliknya, mereka merasa bahwa Lin Moli terlalu menyedihkan. Kasihan sekali dia telah menyinggung orang yang seharusnya tidak dia hina. Dia tidak hanya kehilangan jabatannya sebagai penguasa istana, bahkan nyawanya yang kecil pun tidak tertolong dan seluruh kepalanya hancur dan meledak. Sama seperti transformasi besar yang terjadi di Provinsi Azure, setelah perjalanan beberapa hari, Chu Feng melewati Provinsi Roh dan memasuki tanah Provinsi Qin. Meskipun benua itu terbagi menjadi 9 provinsi, luas wilayah 9 provinsi itu semuanya berbeda. Tidak diragukan lagi, Provinsi Azure adalah yang terkecil di antara 9 provinsi. Provinsi Spirit sangat besar, tetapi dikatakan bahwa Provinsi Qin adalah provinsi dengan wilayah terluas di antara 9 provinsi. Karena terburu-buru dalam perjalanannya saat ini, dia tidak menyiapkan cukup makanan. Jadi, setelah perjalanan beberapa hari, perut Chu Feng sudah keroncongan karena lapar dan sangat sulit baginya untuk melanjutkan perjalanan. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengurangi kecepatan terbangnya. Dia ingin mencari tempat di bawah yang dapat mengisi perutnya, dan karena dia berada di sana, dia juga ingin menanyakan arah ke Gunung Seribu Monster. Haha, akhirnya aku menemukan kota kecil. Nggak beres nih. Kenapa banyak banget yang kumpul di situ?